Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Ellen Rose. Kali ini kita akan latihan soal turunan. Nah, soal yang pertama, ini kita disuruh menentukan turunan dari Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3x kuadrat plus 1. Ya, kita coba selesaikan. Bentuk ini, ya kalau kita amati, Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3x kuadrat plus 1. Ini kita bisa tulis menjadi Y sama dengan 3x kuadrat plus 1 pangkat sepertiga, ya, karena akar itu kalau dipangkat itu seper artinya, ya. Nah, maka kalau kita lihat bentuk ini itu sama dengan Y itu adalah U pangkat N, ya kan? Sehingga bentuk turunannya, Y aksennya itu adalah N kali U pangkat N-1 dikali U aksen. Oke? Kita tahu kalau U-nya ini adalah 3x kuadrat plus 1 dan N-nya ini adalah 1/3, ya kan? Sehingga kita butuh N-1, ya. Maka N-1 itu sama dengan 1/3 dikurangi 1. Berarti ini adalah 3/3, ya kan? Sehingga jadi min 2/3. Ini adalah N-nya. Nah, kita juga butuh U aksen atau turunan dari U. Turunan dari U itu adalah 2 kita kalikan 3 yaitu 6, X-nya 2 dikurangi 1 yaitu 1. Oke. Nah, ini nilai ini kita akan masukkan ke sini. Sehingga N-nya adalah 1/3 dikali U ini, ya, U pangkat N-1 pangkat ini, ya. Jadi pangkat N-1 dikali U aksen. Nah, seperti ini bentuknya. Kita akan lebih simpelkan lagi. Jadi 6x ini kita bisa bagi dengan 3, 6 dibagi 3 ini adalah 2, ya kan? Sehingga jadinya 2x. Nah, pangkat negatif ini sama dengan per, ya, pecahan per, ya, pangkatnya negatif. Kita akan turunkan, ya, semua bagian ini kita akan turunkan ke bawah. Jadi 3x kuadrat plus 1 pangkatnya menjadi hilang negatifnya 2/3. Nah, bentuk ini kita akan jadikan ke akar, ya, karena pangkat yang pecahan itu artinya adalah akar, ya kan? 3x kuadrat plus 1 pangkat 2, ya kan, akar 3. Nah, ini, ya, 2/3. Jadi 3x kuadrat plus 1 pangkat 2 akar 3, ya, atau akar 3 dari 3x pangkat 2 plus 1 kuadrat. Seperti ini, ya. Maka turunan dari bentuk ini adalah ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 diketahui fx sama dengan 2x min 3 per 3x min 5. Nah, tentukan A agar f turunan dari A itu sama dengan min 4. Oke. Kalau kita lihat, ya, bentuk ini, maka ini itu sama dengan bentuk f aksen sama dengan U per V, ya kan? Sehingga untuk mencari turunan pertama dari bentuk U per V ini adalah U aksen V dikurangi UV aksen
per V kuadrat. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, fungsinya ini bentuknya adalah 2x min 3 per 3x min 5. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau U-nya itu adalah 2x min 3 ya. Sedangkan V-nya itu adalah 3x min 5. Oke. Nah, kalau seperti ini maka U aksennya itu adalah turunan dari 2x min 3, yaitu 2. V aksennya itu adalah turunan dari 3x min 5 ini, yaitu 3. Oke. Nah, kita juga butuh V kuadrat, ya kan? Kalau V kuadrat itu sama dengan 3x min 5 pangkat 2. Nah, sudah ya. Kalau begitu kita akan masukkan untuk F turunan, ya kan? Turunan dari fungsi X pertama itu adalah U aksen adalah 2 kali V dikurangi U kali V aksen. Saya dulukan V aksennya ya, yaitu V aksen kali U. Nah, ini per V kuadrat. V kuadratnya adalah oke. Nah, ini maka F aksen X-nya ini adalah 6x min 10 min 6x plus 9, ya kan? Per 3x min 5 pangkat 2. Nah, ini itu sama dengan, ini kita coret, min 10 tambah 9 ini adalah min 1, ya kan? Min 1 dari 3x min 5 pangkat 2. Ini adalah F aksen X, ya kan? Nah, sekarang tentukan A agar F aksen A. Oke, kita ganti untuk F aksen X ini menjadi F aksen A. Maka F aksen A itu menjadi min 1 per 3x min 5 pangkat 2. X nya ini kita ganti menjadi A, ya kan, karena F aksen A. Oke, jadi kita ganti menjadi 3A min 5 pangkat 2, ini akan sama dengan negatif 4. Nah, ini untuk mencari A nya berarti negatif 1 negatif 4 kita akan replace ya, kita akan memindahkan atau tukar tempat boleh min 4 dengan 3A min 5 kuadrat. Jadi ini akan sama dengan min 1 per min 4 itu sama dengan 3A min 5 pangkat 2, ya kan? Sehingga 3A min 5 itu adalah akar dari 1/4 ya. Akar dari 1/4 adalah setengah, sehingga 3A nya ini adalah setengah ditambah 5 ya, setengah tambah 5, 5 setengah, 5 setengah adalah 11/2, ya kan? Maka A nya adalah 11/2 dibagi 3, ini adalah 11/6. Nah, ini adalah nilai A nya ya. Oke, semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3, jika fx sama dengan x ditambah 3 kali akar 2x plus 1, tentukan f aksen 4. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ya, fx sama dengan x plus 3 akar 2x plus 1. Bentuk ini itu sama dengan fx adalah u plus v, ya kan? U plus v dengan u nya itu adalah x dan v nya itu adalah
3 kali akar 2x plus 1 ya. Nah, maka turunan pertama dari x ini itu adalah u aksen ditambah v aksen. Nah, sekarang kita butuh u aksen ya. U aksen karena u adalah x atau 1x, maka u aksennya adalah 1. Nah, kalau v sama dengan 3 kali akar 2x plus 1, maka ini memenuhi ya, v ini seperti m dikali n. Oke, dengan m-nya adalah 3 dan n-nya adalah 2x plus 1 pangkat setengah. Oke. Nah, kalian ingat nggak kalau m kali n, maka turunan pertamanya itu adalah m aksen kali n ditambah m kali n aksen. Oke. Nah, dari sini berarti kita harus mencari m aksen ya. Jadi m aksennya itu adalah 0 dan n aksennya, nah ini saya kasih garis ya. Nah, jadi n aksennya itu adalah setengah kali 2x plus 1 pangkat setengah dikurangi 1, yaitu min 1 kali turunan pertama dari 2x plus 1 ya. Jadi turunan pertamanya adalah 2. Nah, seperti ini. Maka n aksennya itu adalah, nah setengahnya kita coret ya. Ini jadi min 1/2 ya. Karena setengah dikurangi 1, jadi min 1/2. Sehingga bentuk ini tinggallah 1 per, ya kan, karena pangkatnya negatif jadi 1/, ini adalah 2x plus 1 pangkatnya setengah jadinya ya, jadi hilang minusnya, sehingga n aksennya itu adalah 1 per, ini jadi pangkat setengah ini jadi akar dari 2x plus 1. Nah, ini adalah n aksennya. Oke, sekarang kita masukkan di sini untuk v aksennya. V aksennya adalah m aksen, yaitu 0 kali n kali ini. Kalau 0 dikalikan semua bilangan pasti hasilnya adalah 0 ya kan. Ditambah m, m-nya adalah 3 kali n aksen. N aksennya adalah ini ya, kita tempel di sini 1 per akar dari 2x plus 1. Sehingga v aksennya ini adalah 3 per akar dari 2x plus 1. Nah, ini adalah v aksennya. Oke, jadi kita tahu u aksennya. U aksennya adalah 1 ditambah v aksen. V aksennya adalah ini ya, 3 per akar dari 2x plus 1. Oke, ini adalah f aksen x. Nah, di soal ini menanyakan tentukan f aksen dari 4 ya. Maka f aksen x-nya ini diganti menjadi 4 sama dengan 1 plus 3 per akar dari 2, x-nya adalah 4 tambah 1. Berarti 1 ditambah 3 per akar 9 ya. Akar 9 adalah 3, jadi 3/3 adalah 1 ya. Jadi 1 ditambah 1, ini adalah 2. Oke, semoga kalian mengerti. Kalau ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Baik, soal nomor 4. Tentukan turunan pertama dari bentuk y sama dengan dalam kurung 1/2x plus 3 pangkat 4. Nah, kalau kita lihat ya, bentuk ini kita akan ubah sedikit ya. Jadi y
ini kita akan ubah menjadi, ini kan 1/per. Kalau 1/per berarti bisa dong 2x plus 3 ini kita naikkan ke atas menjadi 2x plus 3, pangkatnya menjadi min, ya, menjadi negatif 4 seperti ini. Maka bentuk ini itu sama saja dengan Y sama dengan U pangkat N, ya kan? Sehingga Y aksennya itu adalah N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Oke. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, maka N-nya itu adalah negatif 4, ya kan? Kemudian U-nya itu adalah 2x plus 3, sehingga N min 1, N dikurangi 1 itu sama dengan min 4 dikurangi 1, berarti ini adalah min 5, ya kan? Sedangkan U aksennya itu adalah 2. Oke. Nah, kita tempelkan di sini. Jadi Y aksennya adalah N kali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Oke, menjadi min 4, saya kalikan dengan 2, jadi min 8. Negatif pada pangkat itu sama dengan per, ya. Jadi ini adalah 2x plus 3 pangkat 5. Nah, ini adalah turunan pertama dari bentuk ini. Oke. Yuk kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, diketahui fungsi dari fx itu adalah x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat min 7. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai A jika f aksen A-nya adalah 30. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi ini itu kan memenuhi dari fx-nya itu adalah U dikurangi V dikurangi W, misal seperti ini ya. Maka untuk turunan pertama dari fungsi ini itu adalah U aksen dikurangi V aksen dikurangi W aksen. Oke. Nah, sekarang F aksennya berarti turunan dari U ini adalah 3 kali X pangkatnya jadi turun ya. Awal 3 jadi 2. Terus kemudian ini 2 kita kalikan dengan 3 jadi 6. Jadi ini adalah min 6X pangkatnya 2 menjadi pangkat 1. Kemudian W aksennya karena di sini tidak ada X, maka nilainya adalah 0. Oke, jadi F aksen X-nya itu adalah 3X kuadrat min 6X. Nah, sekarang kalau F aksen A, nah, berarti ini sama dengan nilai X-nya kita ganti A. Ya kan? Nah, nilai ini sama dengan 30. Ya. Sehingga kalau kita jadikan menjadi satu ruas ya, jadi 3A kuadrat dikurangi 6A, 30-nya saya pindah jadi negatif 30. Ini ya, jadi ini adalah sama dengan 0. Oke. Nah, kita sederhanakan ya supaya tidak terlalu susah. Kita bagi semuanya dengan 3. Jadi 0 ini adalah A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 10. Ya kan? Nah, bentuk ini itu tidak bisa kita akar. Ya, sehingga untuk menentukan berapakah nilai A-nya, jadi A1 dan A kedua, itu kita akan memakai rumus ABC. Ya, jadi min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per
2A. Nah, kalau kita lihat persamaan di sini, maka kita dapati A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah min 2, dan C-nya adalah min 10. Nah, kita masukkan pada persamaan ini. Jadi, min B yaitu min B ditambah atau dikurangi dari akar B kuadrat dikurangi 4 dikurangi A dikurangi C. Nah, seperti ini ya. Kemudian per 2 kali A. Nah, ini ya. Jadi A, B, C-nya berpedoman di sini. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, min kali min jadi plus ya kan. Jadi 2 plus minus akar dari min 2 pangkat 2 yaitu 4. Min kali min ini adalah ditambah 4 kali 1 kali 10 berarti 40 ya kan, per 2. Nah, kita akan masuk di sini ya. Jadi untuk kalian harus memang ikuti video ini. Jadi untuk A12 itu 2 plus minus akar 44 per 2 ya kan. Nah, kita akan breakdown untuk akar 44. Akar 44 itu sama artinya dengan 4 kali 11. Nah, akar dari 4 itu adalah 2 ya kan. Jadi 2 akar 11 per 2. Nah, dari sini kita bisa bagi 2 bagi 2 adalah 1. Jangan lupa yang 11 ini juga kita bagi 2 ya. Jadi A pertama atau penyelesaian dari akar pertama ini nilainya adalah 1 ditambah akar 11. Nah, sedangkan akar yang kedua itu adalah nilainya negatif ya. 1 dikurangi akar 11. Nah, ini adalah nilai A yang memenuhi persamaan ini. Oke, jadi ada 2 nilai A. Bisa pakai yang di atas atau yang di bawah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan x kali x min 5 kali 2x plus 1. Nah, kita akan selesaikan. Bentuk ini, bentuk f(x) yang seperti ini kita bisa simpelkan ya, kita bisa sederhanakan menjadi f(x) ini bentuknya adalah x kita kalikan yang ada dalam kurung ini ya, kita kalikan dengan x min 5 menjadi x kali x yaitu x kuadrat, kemudian x kali min 5 berarti min 5x. Kita akan kalikan dengan 2x plus 1. Nah, seperti ini ya. Kalau kita ingat bentuk ini, maka ini sama dengan bentuk U kali V, ya kan? Sehingga turunan pertama dari fungsi ini adalah U aksen kali V, U aksen V ditambah UV aksen. Oke. Nah, bentuk awal ya, f(x) yang ini kita dapati bahwa U-nya adalah x kuadrat min 5x dan V-nya itu adalah 2x plus 1, sehingga U aksennya turunannya adalah 2x pangkatnya turun, pangkat 1 dikurangi 5, x-nya habis ya, pangkat 0 berarti 1. Nah, V-nya itu adalah 2. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Ini V aksen ya, V aksennya adalah 2. Nah,
Kalau kita buka menjadi 2x kali 2x, ini adalah 4x kuadrat, kemudian 2x kali plus 1 plus 2x, min 5 kali 2x min 10x, min 5 kali plus 1 yaitu min 5. Ditambah, kita akan masukkan di sini semua menjadi 2x kuadrat min 10x. Ya. Nah, bentuk ini kita sederhanakan 4x kuadrat min 8x min 5 ditambah dengan 2x kuadrat min 10x. Ya. Nah, ini kita bisa lebih sederhanakan lagi menjadi 6x kuadrat min 8x dengan min 10x, ya, karena satu suku kita gabungkan, kemudian ini adalah min 5. Nah, ini ternyata turunan pertama dari fungsi tersebut. Oke? Semoga kalian paham. Kita akan lanjut ke soal nomor 7. Ya. Soal nomor 7 diketahui fx sama dengan x plus 1 pangkat 3 dikali 2x plus 1. Kita disuruh menentukan fungsi turunan dari fungsi x sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka bentuk ini ya itu sama dengan u kali v. Nah, ya kan? Jadi bentuk ini adalah u kali v, maka diketahui nilai u-nya itu adalah x plus 1 pangkat 3. Sehingga u aksennya itu adalah 3-nya turun ya. Jadi 3 kali di dalam kurung pangkat 2. Nah, ini kemudian baru kita kalikan turunan dari yang di dalam kurung ini, yaitu 1 ya. Sehingga u aksennya adalah ini. Kemudian v, untuk nilai v-nya itu adalah 2x plus 1 ya, sehingga v aksennya itu adalah 2. Nah, ini ya. Maka untuk fungsi x u kali v, maka turunan pertamanya itu adalah u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Nah, kita masukkan ya. U aksennya itu adalah 3 kali x plus 1 pangkat 2, kita kalikan dengan v ditambah u, yaitu x plus 1 pangkat 3, ya kan, kita kalikan dengan v aksennya yaitu 2 ya, sehingga ini sama dengan 3, kita masukkan ke dalam ini ya, perkalian yang ini, sehingga menjadi x plus 1 pangkat 2 dikali 3 kali 2x, 6x ditambah 3 kali 1 yaitu 3. Nah, kemudian ini ditambah 2 kali x plus 1 pangkat 3. Nah, ini ya, ini adalah turunan pertama. Nah, sekarang dari turunan ini kita turunkan lagi. Oke, kalau turunkan lagi, maka di sini itu kita akan mendapati u tambah v, ya kan? Jadi ini itu seperti u tambah v, sehingga dari sini f aksen x itu sama dengan sepertinya u ditambah v, ya kan? Sehingga u-nya ini adalah saya tulis 6x plus 3 dikali x plus 1 pangkat 2 seperti ini ya. Kemudian v-nya itu adalah 2x plus 1 pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Sehingga untuk turunan keduanya, turunan kedua yaitu kalau turunan pertamanya adalah u tambah v, maka turunan keduanya adalah turunan pertama
turunan dari U ditambah turunan dari V. Nah, seperti ini ya. Turunan dari U ditambah turunan dari V. Nah, sekarang kita lihat U-nya itu adalah 6X plus 3 dikali X plus 1 kuadrat, ya kan? Nah, maka untuk U aksennya, jadi U ini kita misalkan U ini adalah M dikali N, ya kan? Maka U aksennya itu adalah M aksen dikali N ditambah M dikali N aksen, ya kan? Nah, dari sini berarti kita pakai rumusan ini untuk U aksen ya. U aksen itu adalah M-nya itu adalah 6X plus 3 ya. Jadi M aksennya itu adalah 6. Oke, 6 kita kalikan dengan N. N-nya adalah X plus 1 pangkat 2 ditambah M-nya yaitu 6X plus 3 dikali N aksen. N aksennya adalah 2. Ini N ya. Jadi N aksennya kita turunkan dari sini. Jadi 2-nya turun kali X plus 1, pangkatnya dari 2 jadi turun 1, kemudian dikalikan X-nya, X plus 1 di sini turunnya adalah 1 ya. Jadi seperti ini. Oke, sehingga kita dapati U aksennya itu adalah 6X plus 1 kuadrat ditambah 6X plus 3 dikali, kita masukkan ya 2, kita masukkan ke dalam kurung jadi 2X plus 2. Nah, ini adalah U aksen. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari V aksen ya. V aksen langsung ya. Jadi 3 kalikan 2 jadi 6 kali dalam kurung pangkatnya turun 1. Kemudian kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung X plus 1 yaitu 1 ya. Jadi ini adalah V aksennya. Maka turunan kedua dari X kalau kita gabungkan itu adalah U aksen, yaitu ini ya kan, 6X plus 1 kuadrat ditambah 6X plus 3 dikali 2X plus 2. Nah, ini ya kan, ini adalah U aksen, kemudian ditambah V aksen. V aksennya adalah 6 dikali X plus 1 kuadrat. Oke. Nah, kalau kita sederhanakan, perhatikan ini bentuknya adalah sama ya. Jadi 6 dalam kurung ditambah 6 dalam kurung berarti ini sama dengan 12 di dalam kurung tambah 6X plus 3 kita kalikan dengan 2X plus 3. Nah, kemudian berapakah turunan kedua jika X-nya adalah 1? Berarti ini kita ubah jadi 1 ya masing-masing. Jadi 12 kali 2 kali 2 1 tambah 1 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 6 kali 1 tambah 3 9 dikali 2 kali 1 tambah 3 yaitu 5. Jadi ini adalah 48 tambah 45. Berarti ini adalah 93 ya. Nah, ini adalah turunan kedua jika X-nya diganti menjadi 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, pada soal nomor 8 kita disuruh menentukan turunan, berarti ini adalah turunan yang pertama ya dari fungsi X sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di sini anggota yang di dalam kurung ini sama ya. Jadi dalam kurung kali di dalam kurung sehingga fx-nya ini bisa kita tulis X plus 1 plus 1 per X pangkat 2 ya kan. Nah, ini masih belum simpel ya, kita akan membantu untuk menyederhanakan.
Jadi karena yang di bawah ini penyebutnya adalah X, maka kita jadikan semuanya jadi X ya, berpenyebut X. Sehingga X ini adalah X kuadrat dibagi X, ya kan? Kemudian 1 ini berarti X per X, dan 1 per X tentunya ini 1 ya. Nah seperti ini. Nah maka untuk fx yang memenuhi ini itu sama dengan turunannya itu adalah 2, kita turunkan ya kan, kemudian x kuadrat plus x plus 1 per x pangkat 2 jadi pangkat 1 ya kan. Nah kemudian kita kalikan turunan dari ini. Oke. Nah kita hitung dulu. Jadi turunan dari x kuadrat plus x plus 1 per x itu adalah ini sama saja dengan u per v ya kan. Jadi u nya adalah ini dan v nya adalah ini, maka untuk u nya itu adalah x kuadrat plus x plus 1, u aksennya itu adalah 2x plus 1 ya kan. Sedangkan v nya itu adalah x, maka v aksennya adalah 1. Nah bentuk ini maka kita akan jadikan ke u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Nah ini adalah turunan dari yang ada di dalam kurung ya. Jadi kita u aksen yaitu 2x plus 1 kita kalikan dengan v yaitu x dikurangi, bentar ya, ini saya perkecil terlebih dahulu supaya enak kita menghitungnya. Jadi ini akan sama dengan u aksen v dikurangi uv aksen per v kuadrat. Nah seperti ini ya. Maka u aksen v dikurangi u yaitu x kuadrat plus x plus 1 kali v aksen ya. V aksennya adalah 1. Oke, kita akan bagi dengan v kuadrat yaitu x kuadrat. Maka f aksen dari x ya kan, turunan pertama yaitu 2 kali x kuadrat plus x plus 1 per x kita kali dengan ini adalah menjadi 2x kuadrat plus x dikurangi x kuadrat min x min 1. Nah seperti ini ya, per x kuadrat. Oke. Nah berarti ini adalah kalau kita buka ya, jadi 2x kuadrat plus 2x plus 2 per x kita kalikan dengan 2x kuadrat dikurangi x kuadrat jadi x kuadrat plus x min x habis ya. Kemudian ini adalah min 1 ya, x kuadrat min 1 per x kuadrat. Nah seperti ini ya. Oke, kalau perkalian berarti kita kalikan ya. Jadi ini adalah, jadi langsung saja, jadi kita jadikan seperti ini ya. Kita langsung kalikan yang atas dikali yang atas, kemudian yang bawah kita kalikan, jadi x kali x kuadrat adalah x pangkat 3. Nah ini adalah turunan ya dari soal seperti itu. Oke. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, diberikan suatu fungsi y sama dengan akar kuadrat dari 4x kuadrat plus 2x min 4 dikurangi dengan akar dari 4x kuadrat plus 3x min 2. Tentukan nilai fungsi tersebut jika diberikan x yang mendekati nilai yang besar sekali. Perhatikan ya kata-kata ini, x yang mendekati nilai yang besar sekali
ini artinya adalah limit X mendekati tak hingga. Ya, dengan memperlihatkan langkah-langkah yang tepat dan tidak diperkenankan menggunakan rumus ini ya. Oke, kita akan selesaikan limit dari X mendekati yang besar sekali, ya kan, dari Y, yaitu akar dari 4x kuadrat plus 2x min 4 dikurangi dengan akar dari 4x kuadrat plus 3x min 2. Nah, langkah pertama kita akan kalikan dengan 1 ya. Kita akan kalikan dengan 1, kita tidak mengubah nilainya, tetapi kita akan mengubah bentuknya saja. Jadi bentuk akar ini gimana caranya supaya menjadi hilang akarnya ya. Jadi ini kita kalikan 1 ini yaitu 4x kuadrat plus 2x min 4. Kalau ini plus berarti ini tambah ya sekawannya. Ini adalah 4x kuadrat plus 3x min 2 ya. Karena 1 berarti atas dan bawah ini sama ya. Nah, ini jadi 4x kuadrat plus 2x min 4. Ini juga 4x kuadrat plus 3x min 2. Nah, kalau kita kalikan, maka hasilnya yang atas itu menjadi tanpa akar ya, tetap dan tanpa akar. Jadi ini 4x kuadrat plus 2x min 4 kita kurung ya. Kemudian min kita kalikan plus jadi negatif. Di sini 4x kuadrat plus 3x min 2. Nah, sedangkan yang di bawah ini tetap dalam bentuk akar. Ditambah ya, tambah akar. Nah, ini ya. Jadi ini 4x kuadrat plus 2x min 4. Di sini 4x kuadrat plus 3x min 2. Nah, setelah bentuk ini kita akan sederhanakan. Nah, 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat habis ya kan. 2x kita kurangi dengan 3x ya kan, jadi min x. Kemudian min 4 ditambah 2 ya, jadi min kali min plus ya kan, jadi min 2. Nah, ini per tetap ya, akar dari 4x kuadrat plus 2x min 4. Kemudian di sini ditambah akar dari 4x kuadrat plus 3x min 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya pada limit x mendekati tak hingga itu kita akan bagi semua bagian dengan x pada penyebut pangkat tertinggi ya. Pada penyebut pangkat tertinggi adalah x pangkat 2 ya. Jadi kita akan bagi, kalau di dalam akar itu kita akan bagi dengan akar x pangkat 2 ya, kalau dalam akar. Tetapi kalau tidak ada akar seperti ini, kita akan bagi dengan akar dari x kuadrat adalah x ya, kita akan bagi dengan x. Maka kita masukkan di sini ya, x mendekati tak hingga ini menjadi min x, kita bagi dengan x ya kan. Kemudian dikurangi 2 kita bagi dengan x. Nah, yang di dalam akar ini semuanya kita akan bagi dengan x kuadrat ya. Jadi 4x kuadrat kita akan bagi dengan x kuadrat ditambah 2x kita bagi dengan x kuadrat dikurangi 4 kita bagi dengan x kuadrat. Nah, kemudian ditambah juga sama. Ini juga kita bagi dengan x kuadrat plus
Nah, sudah. Sekarang saya taruh di sini ya. Kita akan sederhanakan bentuk ini akan menjadi min x per x ini adalah min 1, ya kan? Min 1 dikurangi 2 min x. X-nya ini kita masukkan jadi tak hingga menjadi 0, ya, dikurangi 0. Kemudian dibagi atau per, ini akar, perhatikan ya, akar ini x kuadrat kita bagi dengan x kuadrat, tinggal 4, ya kan? Ini kita bagi dengan, nah ini jadi 2 per x, tapi x nya tak hingga, ya, sehingga ini nilainya adalah 0, ya, berarti tinggal akar 4. Kemudian ditambah, nah ini kan juga sama, inilah yang bernilai 1, ya kan? Tetapi yang lainnya itu tidak bisa, ya, tidak terdefinisikan. Kalau 3 dibagi x nya kita ganti tak hingga, itu tidak terdefinisikan. Aduh, ya, jadi ini tinggal akar 4. Nah, sehingga limit x nggak perlu ya, jadi langsung saja hasilnya hasilnya berarti min 1 dikurangi 0, ini adalah min 1, kemudian akar 4, 2 ditambah 2, berarti ini hasilnya adalah min 1 per 4. Nah, demikian hasil dari penjabaran fungsi ini, ya, pada limit x mendekati tak hingga. Semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di soal berikutnya ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.